Welcome to my channel, DNA.12 Education. Oke, students, welcome again to my channel, DNA.12 Education. Pada kali ini kita akan membahas salah satu topik pada seri kimia SMA dengan judul Termokimia, menghitung delta H reaksi dengan kalorimeter. Bagian ketiga. Oke, student, kita langsung saja membahas tentang kalorimeter, ya. Nah, pertama kita akan mengenal kalorimeter itu apa saja dan jenisnya apa saja. Nah, paling tidak ada dua jenis kalorimeter yang pada umumnya dikenal. Yang pertama adalah kalorimeter yang sederhana. Pada kalorimeter yang sederhana ini ya kelihatan ya sederhana, ya. Ada termometer, ada pengaduknya, ada cover atau penutup, ada bejana bagian luar, dan tentunya kalorimeter itu sendiri, ya. Dan jangan lupa ada isolator atau penyangganya, ya. Nah, yang kedua adalah kalorimeter bom. Nah, ini agak unik kalorimeternya dan agak sedikit kompleks, ya. Kalau kita lihat stirernya ada, termometer ada. Nah, ciri khasnya ada ignition wires-nya, ya. Jadi ada semacam tabel untuk energi, ya. Kemudian ada atmosfer oksigennya, lalu yang paling penting pada kalorimeter bom adalah sampel yang akan diuji Q-nya atau kalornya. Nah, kalorimeter itu apa? Kalorimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kalor yang diserap atau dilepaskan dalam reaksi kimia, ya. Jadi antara kalorimeter sederhana dan kalorimeter bom itu mempunyai ciri yang berbeda. Dan penggunaan kalorimeter ini pun berbeda-beda, ya, sesuai dengan fungsinya. Yuk kita lanjut. Nah, kalorimeter itu bersifat adiabatis. Apa sih maksudnya adiabatis? Nah, karena kita bicara kalor, berarti kita mengacu ke hukum-hukum termodinamika. Maka kalorimeter itu harus bersifat adiabatis. Tidak boleh ada kalori yang masuk dan tidak ada kalori yang keluar masuk dari kalorimeter. Dalam arti Q-nya wajib 0. Yang kedua adalah tidak ada usaha karena volumenya konstan. Akibatnya W-nya sama dengan 0. Ya, jelas ya? Nah, mengenai konsep adiabatis, isotermis, isotermal, dan segala macamnya, kamu bisa lihat di video YouTube saya mengenai kalor, ya, atau pada topik termodinamika. Nah, kita lanjut. Nah, yang pertama kita bahas dulu kalorimeter sederhana. Nah, seperti yang tadi saya tunjukkan, kalorimeter sederhana ini ya tampilannya sederhana, ya. Kalorimeter yang dilengkapi dengan termometer, stirrer, dan tentunya isolator atau penyangga, ya. Nah, kalorimeter sederhana ini digunakan untuk menghitung perubahan entalpi. Satu, reaksi-reaksi larutan atau solution, ya, atau bisa juga untuk reaksi netralisasi atau garam yang bersifat aqua juga bisa, dan termasuk di sini adalah reaksi asam basa. Nah, ini kita menggunakan kalorimeter sederhana. Ya, saya ulangi, kalorimeter sederhana digunakan untuk menghitung delta H reaksi-reaksi larutan, asam basa, garam atau netralisasi atau yang bersifat aqua, ya. Itulah fungsi kalorimeter sederhana. Nah, perhitungannya juga sederhana. Q sama dengan M total kali C kali delta T. Nah, satu hal yang wajib diingat adalah untuk menghitung M total. Nah, dalam soal, M total itu sama saja dengan V total kedua reaktan.
Kenapa? Karena dianggap densitinya atau massa jenisnya sama dengan air, atau densitinya 1 gram per mililiter. Makanya massa total sama dengan massa kedua reaktan sama aja volume kedua reaktan. Sederhana ya. Nah, bagaimana menghitung delta H-nya? Delta H sama dengan min Q per mol ekivalen ya. Jadi delta H sama dengan min Q per mol ekivalen atau min Q per mol yang ditanya. Nah, itu penting. Nah, sebelum kita melakukan perhitungan pada kalorimeter sederhana, pastikan reaksinya kamu bikin dan wajib setimbang. Ini penting banget ya, wajib bikin reaksi dan setimbang. Jelas sampai sini? Ini dia kalorimeter sederhana. Nah, untuk memastikan kamu mengerti tentang kalorimeter sederhana, kita lihat beberapa soal yuk. Ya, ini dia contoh soal yang pertama. Kita lihat. Sebanyak 50 ml dalam arti 50 gram. Nah, ini kan jelas. Nah, dia sudah nyatakan bahwa rho-nya 1 ini berarti. Jadi, volume sama dengan massa. Larutan HCl 1 molar bersuhu 27 derajat Celcius dicampur dengan 50 ml atau 50 gram NaOH. 1 molar bersuhu 27 derajat Celcius dalam suatu kalorimeter gelas styrofoam. Suhu campuran naik sampai 33,5 derajat Celcius. Nah, jika kalori jenis larutannya 4,18 Joule per gram Kelvin, tentukan perubahan entalpinya. Ini soal yang sangat mudah. Nah, sekarang kita lihat dulu reaktan yang dicampur di sini siapa, kan gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini reaktannya adalah di sini adalah ya HCl, betul, dan ya NaOH, NaCl dan NaOH. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat reaksinya dan pastikan reaksinya setimbang. Ya, nah ini dia. HCl ditambah NaOH menjadi NaCl ditambah H2O. Ya, pastikan reaksinya setimbang. Buat kamu yang belum memahami bagaimana membuat reaksi setimbang, silakan lihat video saya pada limiting reaction. Ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita lakukan dulu perhitungan stokiometrinya. Oke. Nah, kita lihat dulu. Nah, untuk sebelumnya coba kita lihat dulu deh. Nah, data-data apa saja yang kita peroleh pada reaktannya. Kita lihat di sini. Yang pertama adalah HCl 50 mili ya. HCl 50 mili. 50 mililiter 1 molar. Ya, 1 molar. Nah, seperti biasa pada stoikiometri kita harus menghitung mol ya. Jadi kita bisa hitung bahwa mol sama dengan molar dikali volume. Ya, molar kali volume ya. Molarnya 1, volumenya wajib dalam liter, berarti 0,05 ya. Sehingga kita peroleh 0,05 mol. Ya, jadi si HCl-nya 0,05 mol. Nah, kemudian si NaOH-nya di sini sama, di sini 50 mili juga ya. Berarti kita cari dulu molnya. Mol sama dengan molar kali volume. Molarnya 1, volumenya di sini berapa? 50 mili. Ya, kita ubah ke liter, 0,05 liter. Berarti 0,05 mol. Nah, data-datanya sudah tahu di sini. Nah, perhatikan di sini data molnya ada 2. 0,05 mol HCl, betul? Datanya berarti HCl-nya 0,05 mol, betul? Dan NaOH-nya juga 0,05 mol. Ingat, pada konsep stoikiometri, jika ada 2 data mol reaktan, maka yang kita lakukan adalah reaksi pembatas, ya. Reaksi pembatas. Kita mau tahu siapa yang menjadi reaksi pembatasnya. Oke. Kalau begitu kita harus membuat tabel. Mula-mula bereaksi sisa. Ya, mula-mula bereaksi sisa. Yuk kita lihat.
tabelnya? Ya, itu dia tabelnya. Ya, kita perhatikan di sini. Nah, sekarang kita mau isi data-data molnya yang tadi kita peroleh ya. Nah, di sini HCl-nya 0,05, kita tulis ini 0,05 mol. Lalu NaOH-nya kita peroleh tadi berapa? 0,05. Sama ya. Sementara di sini belum terbentuk atau kosong ya. Perhatikan ya. Nah, di antara kedua ini HCl dan NaOH, siapa menjadi reaksi pembatas? Ya, masih ingat konsep reaksi pembatas? Ya, bagaimana kita mengetahui reaksi pembatas? Ya, untuk mengetahui reaksi pembatas didapatkan dari data mula-mulanya, ya dari M. Ya, dengan cara adalah mol dibagi koefisien. Nah, ketika kamu dapatkan terkecil, nah itu dia reaksi pembatas. Ya, itu dia reaksi pembatas. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat siapa reaksi pembatas di sini. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini reaksi pembatasnya, kalau kita lacak ya, 0,05 bagi 1 dapatnya 0,05. Oke. Ini 0,05 bagi 1 juga dapatnya 0,05. Berarti balance. Jadi semua habis, ya artinya ya pilih salah satu reaksi pembatas saja karena semua reaksinya habis. Oke, nah sekarang karena dia seimbang, tidak ada reaksi pembatas sebenarnya atau semua habis, maka kita akan tuliskan semuanya secara habis juga. Ini 0,05, sedangkan si NaOH juga 0,05. Oke, ya akibatnya di sini habis, sedangkan si NaOH-nya juga habis, ya 0. Nah, terus untuk mengisi sebelah kanannya gimana? Nah, untuk mengisi sebelah kanannya, ya ambil aja salah satu, karena bisa aja hasilnya reaksi pembatas atau NaOH pembatas ya. Jadi kita ambil salah satu aja, misalkan ini, ya. Oke. Nah, sekarang kita isi si NaCl-nya. Nah, kita isi. Ingat gimana? Koefisien yang ditanya dibagi yang diketahui kali molnya. Ya, molnya 0,05 yang selingkarin. Oke. Oke. Jadi gimana? 1 per 1 kali 0,05 berarti 0,05 mol ya. Nah, demikian juga H2O. Ya, untuk H2O ini ya. Kita isi lagi seperti biasa, koefisien yang ditanya dibagi yang diketahui kali 0,05 ya. Oke, sehingga kita dapatkan juga 0,005 miliar mol. Lalu kita tuliskan di sini, berarti kesininya 0,05 mol tentunya, dan H2O juga 0,005 mol. Oke, paham ya? Ini dia bagaimana kita mempelajari. Oke, 1 - 1 berarti di sini kita akan isi untuk H2O-nya juga 1 per 1 kali 0,05 ya. Jadi kita dapatkan 0,05 mol juga ya, 0,05 mol. Nah, berarti ke sini kita akan dapatkan di sini 0,05, di sini juga 0,05. Ya, kita peroleh di sini 0,05 mol ya. Yang H2O-nya juga 0,05 mol. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita menghitung massa total. Oke, kita lihat di sini masanya, kita lihat ada berapa datanya. Nah, ini dia. 50 gram sama 50 gram ya. Berarti massa totalnya adalah 100 gram ya. Massa total atau sama saja dengan volume total, yaitu 50 gram ditambah 50 gram dapatnya 100 gram. Sedangkan delta T-nya adalah 33,5 dikurang 27 ya. Kalian bisa lihat di sini. 33 itu ada di sini dan 27 derajat ada di sini ya. Jelas semua ya delta T-nya. Sehingga kita lanjutkan,
Kita hitung sekarang Q totalnya. Q total adalah M total kali C larutan, ya, kali delta T atau perubahan suhu. Kita masukkan 100 gram dikali 4,18 Joule per kilogram Kelvin dikali 6,5. Sehingga kita peroleh Q-nya adalah 2717 Joule. Ya. Dari mana dapat Joule? Kita bisa lihat dari sini ya. Dapatnya dari sini, perhatikan ini gram kecoret. Oke. Ini Kelvin juga kecoret. Jadi ketemunya Joule. Ya. Jadi Q-nya adalah 2,717 kilojoule, ya. Nah, bagaimana kan delta H-nya? Nah, delta H sama dengan min Q per mol ekivalennya. Ya, berapa mol ekivalennya? Nah, kalau kita lihat tadi hasilnya 0,05, NaOH juga 0,05. Jadi ekivalennya 0,05 mol, ya. Atau kita bisa juga menggunakan NaCl-nya 0,05 mol, bisa aja, ya. Jadi delta H-nya adalah min 2,717 kJ per 0,05 mol. Sehingga kita peroleh delta H-nya adalah min 54,34 kJ per mol. Ya. Jelas sampai sini? Gampang ya? Oke, kita lihat contoh soal yang kedua. Kita lihat contoh soal yang kedua. Ya. Ya, contoh soal yang kedua kita perhatikan di sini. Nah, itu dia. Oke. In an experiment, 100 ml of 0.5 silver nitrate aqueous was placed in a plastic bottle. Ya, 100 ml of 0.5 molar potassium chloride was be added and the mixture stirred. Both solutions were initially at the same temperature. After mixing, the temperature of the mixture was found to have risen by 7.5 degrees Celsius. Calculate the enthalpy change of the reaction. Specific heat capacity of solution is 4.2 Joule over Kelvin gram. Oke. Jadi maksudnya ini adalah, jadi dalam suatu botol plastik, ya, AgNO3 0,5 molar 100 ml dicampur dengan KCl 100 ml 0,5 molar. Ya, itu arti dari soal ini. Nah, di sini kita lihat yang direaksikan adalah AgNO3, ya, 0,5 molar 100 ml dan KCl juga sama 100 ml 0,5 molar di sini ya, dengan jumlah yang sama. Nah, pada saat dicampurkan dengan suhu yang sama, the same temperature, lalu setelah dicampurkan naik suhunya menjadi 7,5. Jadi delta T-nya 7,5 di sini informasinya. Oke, jelas ya? Nah, yang kita lakukan seperti biasa, kita cari dulu mol masing-masing. Nah, kita hitung dulu mol masing-masing di sini. Nah, kita coba hitung ya. Untuk AgNO3 dulu, AgNO3 ya, untuk AgNO3 di situ tercatat 100 ml 0,5 molar. Berarti molnya adalah molar kali volume, yaitu 100 mili kita ini ya, 100 mili nih ya, 100 mili. Jadi kita harus ganti jadi 0,1 liter. Molarnya 0,5 dikali 0,1 liter berarti dapatnya 0,05 mol ya. Itu untuk AgNO3. Sedangkan untuk KCl yang ini, KCl juga kita hitung ya. Mol sama dengan molar kali volume, diperoleh molarnya 0,5, volumenya 100 ml, ganti lagi ke liter dikali 0,1 liter. Jadi dapatnya adalah 0,05 mol. Ternyata molnya sama. Oke, jelas ya? Jadi buat AgNO3 dan buat AgCl, bukan AgCl, KCl, maaf di sini ya, bukan AgCl tapi KCl. Ya, KCl di sini ya. Jadi mempunyai mol yang sama ya. Jadi AgNO3 dan KCl. Nah, sekarang kita buat reaksinya ya, karena data molnya ada 2, berarti kita kita harus buat limiting reaction atau reaksi pembatas. Oke. Nah, kita lihat reaksinya.
Ini dia, dan pastikan reaksi sudah setimbang. Nah, MBS-nya mula-mula bereaksi sisa. Nah, kita isi dulu data-datanya di sini. Data-datanya AgNO3 berapa di situ? 0,05 ya, 0,05 mol. Ya. KCl-nya juga 0,05. Oke, 0,05 ya, 0,05. Nah, kalau kita cek di sini siapa reaksi pembatasnya? 0,05 bagi 1, 0,05, 0,05 bagi 1, 0,05. Berarti reaksi pembatas, ya dua-duanya bisa-bisa aja. Oke, kalau begitu kita akan tulis di sini 0,05. Ini juga 0,05. Oke, sehingga di sini kita kurangkan jadi 0, ini juga jadi 0. Nah, untuk mengisi KNO3 dan AgCl ya, kita ambil salah satu dari pembatas. Kita anggap saja pembatasnya KCl ya. Jadi kita akan isi berapa KNO3 dan berapa AgCl. KNO3 berapa dan berapa KCl-nya. Kan gitu ya. Oke, seperti biasa kita melakukan perbandingan ya, KNO3 berarti 1/1 ya, kali 0,05. Berarti kita dapat 0,05 mol. Ya, tahu ya bagaimana membandingkan satu koefisien yang ditanya dibagi koefisien diketahui kali 0,05. Oke. Demikian juga dengan AgCl, koefisiennya 1 ya, yang diketahui juga 1 yaitu KCl. Jadi kita akan dapatkan AgCl-nya adalah 1/1 ya dikali 0,05. Jadi kita dapat di sini 0,05 mol ya. Jelas di situ ya. Kemudian kita lengkapi bawahnya, kita lengkapi berapa data yang kita peroleh di sini. Ya, kita langsung lengkapin ke bawah di sini. Maka sehingga kita peroleh di sini adalah 0,05 dan untuk AgCl juga 0,05 ya. Paham ya? Oke, jelas ya. Oke, nah selanjutnya kita akan menghitung massa total. Oke. Nah, massa totalnya adalah sama dengan volume total, yaitu 100 gram tambah 100 gram. Oke, dari mana tahunya? Perhatikan volume dianggap massa yang 100 mili, di sini juga 100 mili ya. Jadi totalnya 200 gram. Oke. Kemudian delta T-nya di sini dia bilang to have risen by 7.5, jadi sudah ketahuan delta T-nya 7,5 derajat Celcius. Nah, sekarang kita hitung Q-nya adalah M total kali C kali delta T, C-nya adalah C larutan atau dianggap C air juga bisa. Sehingga kita masukkan 200 gram dikali 4,2 Joule per gram Kelvin dikali 7,5 ya, dikali 7,5. Lalu kita sederhanakan, perhatikan satuan yang didapat, ini coret-coret ya kan, lalu yang ini kecoret-kecoret ya. Jadi ya, sehingga kita peroleh Q-nya adalah 6.300 Joule atau 6,3 kilojoule ya, dengan membagi 1000. Nah, untuk delta H sama dengan min Q per mol ekivalen. Mol ekivalennya kita udah dapat tadi, berapa mol ekivalennya? Ya, mol ekivalen yang kita dapat adalah 0,05 mol ya. Itu dia ekivalennya 0,05, sama ya, ekivalen artinya sama. Sehingga kita akan dapatkan delta H-nya adalah min 126 kilojoule per mol. Pas ya? Gampang ya? Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Kita lihat soal yang ketiga, masih tentang kalorimeter sederhana. Ya, kita lihat contoh soal yang ketiga. Ya, ini dia soalnya. When 1.5 liter of 1 molar sodium sulfate solution at 30 degrees Celsius is added to 1.5 liter of 1 molar barium nitrate solution at 30 degrees Celsius in a calorimeter. And while solid barium sulfate forms, the temperature of the mixture increases to 42 degrees Celsius. Yeah. Assuming that the specific
heat capacity of the solution is 6.37 joule over Celsius gram, and the density of the final solution is 2 grams over milliliter. Calculate the enthalpy change per mole for barium sulfate form. Nah, di sini dikatakan ya, larutan ini hasil dari pencampuran, kalau kita lacak siapa di sini? Ya, natrium sulfat, betul, dan barium nitrat. Oke, lihat ya. Nah, seperti biasa, coba kita hitung dulu molnya. Ya, untuk Na2SO4 dulu, untuk Na2SO4 di sini, mol adalah molar dikali volume. Molarnya adalah 1, sedangkan volumenya udah liter tuh. Ya, dikali 1,5, berarti molnya 1,5 mol. Ya, jelasan sini ya, perhatikan ini. Ya, untuk natrium sulfat. Nah, sekarang untuk barium nitrat ya, BaNO3 dua kali ya, sama 1,5 liter juga, udah liter juga. Berarti mol sama dengan molar kali volume, kita hitung molarnya 1 molar dikali 1,5 liter. Jadi kita dapat 1,5 mol. Oke, jadi sama-sama 1,5 mol ya. Jelas ya di sini, oke? Nah, yang kita lakukan selanjutnya adalah membuat tabelnya. Sekarang kita bikin tabelnya dulu. Karena data molnya ada 2, berarti harus ada limiting reaction-nya di sini atau reaksi pembatas. Oke. Nah, pastikan reaksi sudah setara ya, sudah setara. Nah, sekarang kita isi datanya dulu. Ya, kita isi datanya untuk natrium sulfatnya 1,5 mol ya. Untuk barium nitrat juga sama 1,5 mol. Oke. Nah, siapa reaksi pembatas? Nah, kalau kita cek di sini reaksi pembatas kan kita ketahui dari mana? Mol dibagi koefisien. 1,5 bagi 1, 1,5. Untuk barium nitrat 1,5 bagi 1 juga 1,5, sama, seimbang. Berarti salah satu aja sebagai reaksi pembatas ya. Koefisien 1,5 mol. Ini 1,5 mol. Berarti ke sini kita kurangkan, dapatnya 0, ini juga 0. Nah, untuk melengkapi reaksi yang sebelah kanan, kita anggap aja ini sebagai acuannya. Nah, kita akan dapatkan BF4-nya adalah 1/1 kali 1,5. Ya. Dalam itu, sehingga kita akan dapatkan ya 1/1 ya, dikali 1,5 seperti 1,5 mol. Demikian juga dengan natrium nitrat di sini ya. Nah, di sini koefisiennya 2 ya, sedangkan di sini 1. Berarti di sini 2/1 kali 1,5 ya. Saya ulangi, 2/1 kali 1,5. Jadi dapatnya adalah 3 mol. Nah, lalu kita selesaikan reaksi untuk produknya. Kita selesaikan di sini, kita tambahkan saja, maka kita akan peroleh di sini adalah 1,5 mol ya, sedangkan di sini adalah 3 mol. Oke, jelas ya. Nah, tapi pertanyaan di sini adalah terhadap BaSO4. Oke, yang ditanya di sini adalah terhadap BaSO4. Nah, di sini BaSO4-nya adalah 1,5 milimol. Oke, jelas ya. Oke, lanjutkan. Kita cari dulu massa totalnya. Nah, massa total adalah rho dikali volume total, yaitu 2 gram per mililiter dikali 3000 mili. Nah, di sini ada uniknya karena di sini diketahui ada density yang ini. Oke, density. Density itu artinya massa jenis, ya. Seperti kalian ketahui bahwa rumus massa jenis adalah apa? Ya, rho sama dengan M per V ya. Jadi, karena ini rho sama dengan M per V, betul? Sehingga massa, akibatnya massa sama dengan rho dikali V. Nah, V-nya ini volume total. Nah, rho-nya 2 gram per mililiter di sini. Nah, volume totalnya di sini kan 1,5 liter, ditambah 1,5 liter. Natrium sulfatnya 1,5, barium nitratnya 1,5, berarti 3 liter. Nah, 3 liter kita ubah jadi 3000 mili. Ya, 3000 mili. Nangkap ya? Sehingga dapatnya 6.000 gram. Nah, dari situ dapatnya massa totalnya 6.000 gram. Oke, jelas ya? Dari mana dapatnya 6.000 gram? Oke. Nah, kita lanjutkan.
Sekarang kita menghitung delta T-nya. Nah, delta T-nya dia bilang awalnya adalah 30 dan diakhiri 42. Berarti delta T 12 derajat Celcius atau 12 Kelvin. Ya, itu sama saja karena ini bicara delta. Lalu kita lanjutkan Q sama dengan M total kali C kali delta T. Kita masukkan M total 6000 gram, dikali C-nya 6,37 Joule per gram Kelvin, dikali delta T-nya adalah 12 Kelvin. Lalu kita sederhanakan, ini kecoret, gitu. Lalu yang Kelvin kecoret, ya. Gitu ya. Sehingga kita peroleh Q-nya adalah ya 458.640 Joule, atau kita ganti menjadi 458,64 kilojoule, ya, dibagi sedikit. Nah, untuk delta H-nya, delta H sama dengan minus Q per mol ekivalen. Nah, sebenarnya di sini bukan mol ekivalen, tapi mol yang ditanya, yang di form siapa di sini? Barium sulfat, ya, barium sulfat. Nah, barium sulfatnya itu kita dapat di sini barium sulfatnya hasilnya adalah 1,5 mol. Nah, kebetulan dia juga sama dengan ekivalennya 1,5 mol, ya. Jadi dapatnya adalah kita dapatkan delta H-nya adalah 458,64 kJ per 1,5 mol. Jadi kita peroleh delta H-nya adalah min 305,76 kJ per mol. Nah, itu dia dapatnya. Jelas ya sampai di sini, ya. Ini contoh-contoh soal untuk kalorimeter sederhana. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kalorimeter yang kedua, yaitu kalorimeter Bohm. Oke. Nah, kita lihat di sini kalorimeter Bohm, ya. Nah, ini dia, saya tunjukkan kembali gambar kalorimeter Bohm. Jadi sampelnya itu tidak bercampur dengan air. Nah, kalian lihat di sini, ini dia ciri khas dari kalorimeter Bohm. Sampelnya di sini, itu sampelnya tidak bercampur dengan air atau pelarutnya. Ya. Jadi sampelnya itu terisolasi sempurna. Nah, itu dia kalorimeter Bohm. Kalau tadi yang kalorimeter biasa, zat larutnya direaksikan. Kalau dia tidak, terisolasi sempurna. Nah, itu dia bedanya. Nah, oleh karena itu, untuk apa digunakan kalorimeter Bohm? Ya, kalorimeter Bohm ini digunakan untuk mengukur kalori yang diserap atau dilepaskan dalam reaksi kimia untuk reaksi-reaksi pembakaran atau combustion. Atau reaksi-reaksi yang zat mudah menguap, contohnya minyak, alkohol, dan segala macam. Jadi ciri khas dari kalorimeter Bohm ya digunakan untuk zat-zat yang mudah menguap atau pembakaran. Makanya sampelnya wajib terisolasi agar dapat menghitung kalorinya secara sempurna. Makanya kan seperti saya sebutkan bahwa kalorimeter itu cara kerjanya wajib adiabatis. Tidak ada kalor yang keluar maupun yang masuk. Jadi benar-benar kita bisa menghitung kalor untuk sampelnya secara sempurna. Jelas seperti ini ya. Oke. Nah, karena sampelnya tertutup sempurna dalam kalorimeter, maka Q totalnya adalah Q airnya ditambah Q kalorimeternya. Jadi ada dua Q. Q airnya dan Q kalorimeternya. Ya, betul ya? Nah, Q air itu kalian tahu Q air adalah M air kali C air delta T. Sedangkan kalorimeter adalah C besar, itu hurufnya C besar, itu namanya kapasitas kalor, ya. Kapasitas kalor kali delta T. Jelas ya? Nah, bagaimana dengan delta H-nya? Ya, delta H sama dengan minus Q per mol zat yang dibakar atau reaktannya. Nah, ini ciri khasnya dia untuk menghitung delta H dengan menggunakan kalorimeter Bohm. Jadi zat yang dibakar atau yang diproses atau sampelnya itu dipakai terakhir dalam perhitungan. Jadi langkah pertama kita cari dulu Q total yang dipakai untuk mengukur kalori yang dibutuhkan oleh si sampel. Baru kita bagi dengan mol yang dibakar atau reaktan atau mol sampelnya. Ya, jelas? Seperti biasa, wajib buat reaksi ya dan setimbang.
Jelas sampai sini? Yuk, kita lanjutkan. Kita lihat contohnya ya. Kita lihat contoh bagaimana penggunaan kalorimeter bom ini supaya jelas. Ya, kita lihat contohnya ya, contoh soal yang keempat. Ya, itu dia soalnya. In a bomb calorimeter, 0.60 grams of methane gas is reacted to the excessive oxygen according to the following reaction. Methane plus oxygen produce carbon dioxide and water. In that reaction, a rise in temperature of 1.56 degrees Celsius. Given that the capacity of the bomb calorimeter, the mass of water in the calorimeter, and the specific heat of the water are 958 joule over Celsius, 1 kilogram, and 4.18 joule over gram Celsius. Calculate the heat of combustion of 1 mole of the methane gas. Oke, maksudnya ini lihat. Jadi sampelnya itu metana 0,16 gram. Nah, ini jelas ya. Jadi sebagai kalian mengerti, sampelnya itu ini dia metana. Nah, ya. Jadi sampel yang mau diukur kalornya adalah metana. Ini namanya sampel. Oke, atau zat yang direaksikan itu. Oke, dengan reaksi C4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 plus 22O. Lalu in that reaction, a rise in the temperature of 1.56 degrees Celsius. Jadi delta T-nya dia naik itu 1,56 derajat Celsius. Itu udah delta T. Lalu di sini, given that capacity of the bomb calorimeter, nah dia bilang given that the capacity of the bomb calorimeter, jadi C besarnya, kita tuliskan dulu, yang ini C besarnya, nah ini C besarnya. Lalu the mass of water, nah ini mass waternya, massa airnya, 1 kilogram. Ini harus kita ubah menjadi 1000 gram. Ya. Lalu dia bilang specific heat of water, ini C-nya. Yang ini C air. Jelas ya? Oke, jelas sampai sini? Jadi C kalorimeter atau kapasitas kalorimeter itu 958 joule per derajat Celcius, massa airnya 1 kg atau 1000 gram, ya. Lalu kalor jenis airnya adalah 4,18. Jelas ya sampai di sini. Saya ulang, ini C kalorimeter adalah 958 joule per derajat Celcius, lalu massa airnya 1000 gram. Sedangkan C air kalau jenis airnya 4,18. Jelas ya informasi dari soal ini. Yang ditanya adalah berapakah delta H pembakaran, combustion itu pembakaran untuk gas metana. Oke, yuk kita lihat. Nah kita reaksinya adalah methane ditambah oksigen, jadi C4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Ini adalah reaksi hidrokarbon biasa ya. Hidrokarbon kalau dibakar pada umumnya menghasilkan CO2 dan H2O. Dan pastikan reaksi setara. Nah, yang pertama kita cari adalah mol si sampelnya atau zat yang mau dihitung kalornya. Nah, dalam hal ini adalah CH4. Zat yang dibakar 0,16 gram CH4, ya, sehingga kita bisa menghitung molnya, yaitu massa dibagi MR atau 0,16 gram per 16 gram per mol. Tahu ya dari mana 16 gram per mol? Berarti ya, MR-nya CH4 kan 16. Ya, yang ini ya. Ya, ini MR-nya adalah 1 ARC ditambah 4 ARH ya. 1 kali 12 ditambah 4 kali 1 dapatnya 16 gram per mol ya, yang ini. Paham sini? Ya. Oke. Jadi di situ dapat MR-nya ya. Oke, lanjut. Nah, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Jadi zat yang dibakar itu si methane itu 0,01 mol. Dan ini kita simpan dulu ya, karena ini yang diuji ya. Nah, kita sekarang cari Q totalnya. Q totalnya adalah Q air ditambah Q kalorimeternya. Berarti M air kali C air kali delta T ditambah C kalorimeter kali delta T. Kita masukin data-datanya. 1000 gram dikali 4,18 joule per gram Celsius kali 1,56 derajat Celsius. Untuk kalorimeternya
958 Joule per derajat Celcius kali 1,56 derajat Celcius. Delta T-nya sama ya. Nah, sekarang kita sederhanakan di sini. Kita coret-coret. Ini habis. Ini habis. Ketemu Joule. Lalu ini juga habis. Ya. Betul? Sehingga kita peroleh Q-nya adalah ya 80.152,8 Joule dibagi 1000, 8,01528 kilojoule. Nah, untuk delta H-nya sama dengan min Q per mol zat yang dibakar atau min Q per mol sampling atau min Q per mol sampel yang diuji, yaitu si metan, yaitu min 8,01528 kilojoule per 0,01 mol. Sehingga diperoleh min 801,53 kilojoule per mol. Jelas sampai sini? Nah, itulah contoh penggunaan kalorimeter bor. Selamat belajar. Silakan nonton video-video saya berikutnya di bna.1.